kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dengan satu visi dan misi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam tak jemu dan tak bosan kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu menghiasi bibir kita dengan kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan saya, yaitu Master Bertopeng. Nah, kali ini kita mengadakan lab pembelajaran itu di kediaman saya karena saya nggak bisa ke padepokannya. Nah, cuman yang bermain kali ini nggak saya. Jadi di sini kita belajar yang pertama itu namanya tingkat keberanian, yang kedua itu tingkat keyakinan agar segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai, tentang pembelajarannya. Jadi yang saya harapkan kepada seluruh yang menonton live hari ini channel khusus para santri Padepokan Sendang Sejagat. Jadi yang bertanya nantinya itu seputar pembelajaran Padepokan Sendang Sejagat. Di luar Padepokan Sendang Sejagat, kami tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang menonton hari ini. Teman gitulah, kami nggak ketemu sampai dia datang kemari, tahu-tahu udah punya buntut, ya kan, kalau dulu belum punya buntut. Nah, dia akan menunjukkan beberapa kemampuan yang dulu sempat dia pelajarin ataupun dia pahamin, yaitu kemampuan keyakinan dan kebatinan. Karena beliau ini dulunya pemain debus Padepokan Sendang Sejagat. Nah, adapun yang akan dipertunjukkan nantinya sama beliau ini adalah yang pertama itu ini ada bola lampu. Dia akan memakan bola lampu ini. Ya kita tengok nanti sampai habis ataupun enggak. Nah, ini ada cabai kecil. Cabai kecil ini sebanyak, baru ambil pun cabai ini masih ada daun-daunnya. Sebanyak 30 biji. Nah, ini akan dihabiskan nanti. Kalau cabai kecil ini wajib dihabiskan nanti sama dia. Jadi akan kita lihat. Nah, di sini kuncinya yang pertama itu adalah tingkat keberanian. Kita berani untuk melakukan sesuatu padahal sebelumnya kita tuh belum pernah melakukan itu. Baru yang kedua, keyakinan. Kita harus yakin tentang kemampuan yang kita miliki, itu bisa terjadi. Nah, awal saya live di channel ini itu tak berpulang semua dengan keyakinan ataupun tak berpulang semua dengan kebatinan. Ilmu batin itu yang wajib kali kita tinggikan, artinya supaya segala sesuatu yang kita inginkan itu mudah kita kuasai. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah saya berlama-lama karena kita juga mengejar waktu ya, karena lihatnya agak sedikit malam ini kan. Langsung saja kita panggilkan, yaitu Master Aan. Nah, ini namanya Master Aan. Jangan tengok kurusnya ya, jangan tengok kurusnya. Dia kurus karena banyak makan kaca sama makan cabai dulu. Jadi siap kan? Siap. Nah, siap lah. Jadi tunjukkan sama santri Padepokan Sendang Sejagat ini bahwasannya di Padepokan Sendang Sejagat ini bukan hanya sekedar pembelajaran spiritual, bukan hanya sekedar pembelajaran tentang gaib aja, tapi di Padepokan Sendang Sejagat ini dari dahulu kita mempelajari tentang diri sendiri dan keyakinan diri sendiri bahwanya segala sesuatu yang kita inginkan, ketika keyakinan itu bangkit, kita akan bisa melaksanakannya. Oke, saya serahkan sama masyarakat. Silakan ngobrol-ngobrol sebentar sama santri-santri yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bernama Aan. Dan saya udah
permainan seperti ini ya udah cukup lama, dan ini pun mau Aan tunjukkan, dan jangan salah paham dan jangan salah menilai. Ini adalah bola lampu, bukan sembarangan bola lampu. Ini adalah cabai rawit. Dan salam sayang dari saya, dan salam hormat dari pimpinan Mas Suryo, dan salam dari Padepokan Sedang Sejagat. Dan ini langsung saja saya buktikan. Ada yang di sebelah kiri cabai, sebelah kanan saya bola lampu. Dan mana dulu yang harus kita ini aja dulu ya, cabai dulu ya. Ini ya, kita mulai dari sekarang ya. Ya, mantap. Ini santri lama, santri senior. Ya. Silakan yang mau komen, mau tanya-tanya tentang ilmu ini, monggo silakan untuk para master bakter. Yo, ramekan. Yang belum hadir, ini baru 1,5% nih dari 10.600 santri. Dan cabai udah saya makan. Pedas ya, cukup pedas. Cuma nikmat bagi saya. Dan ini selanjutnya ya. Nggak habis ya. Seperti ini. Enggak kasih minum nih. Mantap ya. Cabai plus lampu kayak makan singkong ya. Nah, di mana kuncinya? Kuncinya di channel pembelajaran ini. Silakan ya. Iya. Makan payek kayak makan payek ya. Mbak Dewi Gembrut Yahud. Punya keras sekali. Jangan makan, gelasnya kasihan, cuma satu. Dan cukup ini aja yang saya tunjukkan. Nggak mungkin ini yang saya makan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjut dengan master saya. Master bertopeng. Nah, jadi sudah sama-sama kita lihat ya. Ini udah tadi dimakan. Ini cabainya. Nah, jadi ini semua merupakan sebuah tingkat keyakinan. Nah, jadi kalau kita memiliki sebuah keyakinan, kita yakin bahwa sendiri kita sudah memiliki sebuah kemampuan yang udah betul-betul diasah ataupun betul-betul dipelajarin. Nah, di situ kita percaya diri bahwasanya kita bisa melakukan suatu hal yang mustahil bagi kita. Nah, seperti itu. Jadi yang saya harapkan kepada seluruh santri Padepokan Sedang Sejagat, kunci utama kita dalam sukses dalam mempelajari sebuah kemampuan itu adalah keyakinan. Nah, seperti itu. Cuman tak pulang juga dengan kebatinan gitu, dengan batin yang kita miliki. Jadi pesan saya sekali lagi,
jangan lupa batin itu paling penting untuk kita tinggikan. Cara meninggikan batin tidak ada yang lain kecuali seringnya melakukan tirakat, seringnya melakukan zikiran, seringnya menenangkan diri. Nah, seperti itu. Apabila ada pertanyaan, itu silahkan dijawab, silahkan dipertanyakan. Kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab. Kalau nggak bisa, itu menjadi PR bagi saya nanti. Saya juga akan berkoordinasi dengan Mama Sekaria. Nah, seperti itu. Ya. Safian Kaming, Mbak Berarya, Dewi Gembrot, Pak Yus Channel, Leni. Ya, assalamualaikum semuanya. Izin menyimak Master Bertopeng. Ya, silahkan. Assalamualaikum Guru Bertopeng semuanya. Mas Ben, assalamualaikum. Indra PSS, Vina PSS 15, Ira Langsung Indra. Langsung ramekan pertanyaan ya para master Ya, semua. silakan Iya, bertanya. ini dari Mbak Arya Layang. Apa enggak ada masalah nantinya di perut? Nggak ada. Nah, jadi semua itu tidak ada masalah di perut, karena semua itu juga dibangkitkan karena kekuatan yang kita miliki, kekuatan batin yang kita miliki. Jadi tadi saya bilang di awal, kuncinya itu hanya batin, baru ditambah dengan keyakinan yang kita miliki. Cuman berpulang lagi harus ada pembimbing yang membimbingnya. Nah, seperti itu. Ya, tuh kuat. Namanya siapa tadi? Si Herman mana si Herman? Ya, silakan yang mau tanya, silakan. Mantep kali, Master, lahap banget kayak makan peyek. Oh, itu belum. Kalau kita siapkan 10 pun lahap sama beliau. Itu belum. Ya, silahkan yang mau tanya seputar pelajaran Padepokan Sedang Jagat, insya Allah akan dijawab oleh beliau, Master Bertopeng. Iya, itu pakai wirid nomor berapa, Mas? Nah, itu semua dibangkitkan karena tingkat keyakinan. Ya, nomor 4 tuh. Nah, itu juga dibacakan sebanyak mungkin agar tingkat kekuatan dan Ya. Selanjutnya, bagaimana caranya? tetap, saya ulangi lagi, itu tinggikan banyak-banyak zikiran nomor 5, kemudian banyak-banyak zikiran nomor 4. Nah, setelah itu, setelah yakin mentok, coba satu cabai terlebih. Oh, zikiran nomor 3 ya, zikiran nomor 5 sama nomor 3 ya. Nah, zikiran nomor 5 sama nomor 3 itu diperbanyak, terus diasah zikirannya. Kemudian setelah kita mentok, setelah kita merasa oh ini udah pas ini, nah ambil satu cabai sebagai modal utama kita. Nah, di situ bayangkanlah bahwasanya cabai itu bukan sesusah cabai, tapi macam coklat apa segala macam. Nah, setelah itu kita coba. Ketika kita coba masih terasa pedas ataupun pedasnya luar biasa gitu kan, nah baru wiritan lagi, coba naikkan lagi batinnya, wiridkan lagi, baru lakukan terus begitu sampai ke ini, ke kacanya. Nah, seperti itu aja. Ya. Ini ada pertanyaan. Saya setiap malam zikir 1, 3, 4, 5, 6, badan tangan, kepala selalu bergerak, malah muka saya diusap-usap. Itu maksudnya yang apa, Master? Itu namanya sebuah kontraksi dari aura gaib dan aura kekuatan yang ada dalam diri Mbak siapa itu, Mas siapa? Ya, Sri Artati. Nah, Mbak Ri, itu merupakan sebuah kontraksi aura yang ada di gaib sekitar dan sebuah benturan kepada aura ataupun kekuatan yang Mbak Sri miliki, sehingga membentuk pola-pola ataupun gerakan-gerakan khusus gitu. Nah, seperti itu enggak apa-apa, lanjutkan aja, itu namanya proses pembelajaran. Ikuti aja semua gerakan dari gerakan-gerakan yang terasa di dalam tubuh,
Cuman usahakan titik ketenangannya itu harus tinggi. Jadi biasanya kita sewaktu kita tirakat, ketika kita merasakan sebuah pergerakan yang secara tiba-tiba itu muncul dari badan kita, disitulah titik tenang kita itu akan buyar. Nah, jadi usahakan ya udah biar aja tadi tubuh kita bergerak semau dia, cuman kita tetap fokus ataupun tetap tenang. Kalau fokus kita tetap tenang dalam merapalkan pikiran ataupun wirid-wirid tersebut. Iya, itu tadi jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan, apakah itu Pak? Kalau dibilang tenaga dalam itu tidak, itu semua terjadi karena tingkat kemampuan ataupun keyakinan ataupun batin kita yang tinggi. Itu aja. Iya, terus selanjutnya, iya, sama halnya dengan pengobatan yakin percaya diri, keberanian dan ketenangan batin. Iya, sama, semuanya itu sama, semuanya dimulai dari situ, nggak ada yang nggak dimulai dari situ. Ya, mantap yang digagah. Ya, silakan yang mau tanya lagi silakan. Mumpung beliau masih tetap seperti yang dulu dan akan tetap kayak dulu aja, nggak akan berubah. Ya, kita tunggu. Ya, belum nampak. Assalamualaikum Gus, apa boleh atau tidak efek jika dicampur dengan amalan lain, contohnya siangnya berpuasa untuk mengampunkan amalan hisib? Boleh nggak ada masalah. Nah, ilmu al-hikam yang kita pelajari ataupun wiritan yang kita pelajari itu merupakan ilmu al-hikmah. Nah, ilmu al-hikmah itu ilmu yang bebas, yang bisa disatukan dengan ilmu-ilmu yang berbau kebaikan, apalagi berbau puasa itu jauh lebih bagus. Ya, itu buat painting 3D, kaligrafi. Oh iya Master, yang lainnya 7 malam untuk lebih mengenal energi untuk kekokohan batin Master, gimana menurut Master? Nggak ada masalah. Jadi kalau murid-murid lama biasanya kan itu murid lama itu kenapa dia berhenti, karena dia jenuh kenapa sih begini aja sih, kenapa sih begitu aja, nggak ada kemajuan. Nah, itulah kuncinya kita belajar itu nggak ada yang mudah, belajar itu nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh keyakinan besar. Jadi ketika Anda yang dahulunya sempat menghentikan pembelajaran, hari ini tergugah lagi, bangkit lagi, itu berarti Anda mempunyai kesempatan untuk membuka diri Anda sendiri untuk mengenal tentang gaib-gaib ataupun ilmu-ilmu yang Anda pelajari, baik itu berbau gaib ataupun berbau dunia kita. Lanjutkan terus, nggak ada masalah. Selanjutnya aku jawab itu untuk pengetesan energi yang ada pada diri, yakni boleh pakai wirid berapapun menurut keyakinan masing-masing. Setelah itu salah satu gelas itu kita hembuskan, setelah itu celupkan tasbih yang kita pakai buat wirid. Yang jelas satu gelas itu dipisahkan pada saat berwirid dan saat menghembuskan, jangan disatukan dulu. Setelah selesai baru disatukan dan diletakkan agak jauh, jangan berdekatan. Jarak 3 hari atau 2 hari itu nanti akan ada perubahan. Selanjutnya cara mentransfer energi ke sebuah benda, bagaimana Master, guna supaya orang mengambil barang kita mental? Nah, kalau itu kita memiliki tingkat kemampuan yang luar biasa. Artinya kita bisa mentransfer, kita memang mempunyai power yang tinggi, kita mempunyai kekuatan yang besar, sehingga kekuatan kita bisa kita bagi dengan benda-benda yang lain. Nah, kalau itu butuh pembelajaran yang ekstra ya, kita butuh pembelajaran yang ekstra. Kemudian kita tidak bermalas-malasan gitu loh. Tidak gampang melakukan sesuatu yang besar kalau kita sistem pembelajaran kita itu tidak efektif gitu loh, maksud saya. Jadi intinya semua itu bisa dilakukan, semua itu ada dalam wiridan, akan tetapi apakah kemampuan yang kita miliki itu sanggup untuk mentransfer sebuah energi? Kalau kemampuan kita masih di bawah ataupun standar ataupun di bawah standar, itu kemungkinan besar tidak akan mungkin bisa menerapkan sebuah energi. Dewi Kumbro, dari kemarin aku cariin Master bertopeng, aku ngefans banget.
Mantap. Terima Mantap. kasih. Iya, ini dari Sri Artati. Seorang spiritual kok kebanyakan tasbih, maksudnya apa, Mas? Nah, seorang spiritual itu kenapa banyak pakai tasbih? Karena spiritual itu identik dengan wiritan, ya, identik dengan zikiran. Jadi tasbih itu salah satu media dia ataupun kami untuk mempermudah jumlah wiritan yang kami baca. Nah, sepantasnya ataupun sebenarnya tidak menggunakan tasbih juga tidak masalah. Kalau kita yakin, artinya kita bisa menghitung jumlah yang akan kita rafalkan gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya sendiri memang punya tasbih khusus, saya punya tasbih khusus. Cuman beberapa tahun ini saya sendiri jarang menggunakan tasbih saya di saat saya zikiran ataupun ritual. Nah, kenapa? Karena saya sudah yakin dengan zikiran dan ritual saya itu pas gitu. Jadi sebenarnya mau bebas, mau pakai tasbih atau tidak pakai tasbih itu mau bebas. Iya, tanya lagi, kalau sudah lama mengamalkan amalan PSS, tapi untuk ditambah power energinya, apakah ada tambahan amalan lagi dari guru besar? Ada, itu pasti ada. Suatu amalan baru itu pasti ada setelah kita mengamalkan al-hikmah itu di awal gitu. Itu banyak sih, amalan lain itu banyak, ataupun jenis-jenis ajian itu juga banyak, ilmu itu banyak, meluas. Nah, cuman dasar-dasarnya itu adalah di wiritan-wiritan ataupun zikiran-zikiran yang udah dikasih. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk siapa itu? Tadi untuk yang namanya Untuk padepokan, nanti jumpa sama guru besar, sama kubas. Habis itu tunjukkan kemampuan-kemampuan yang sudah dipelajarin. Nah, kalau menurut Mas nanti itu sudah layak, mungkin akan ditambah. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak, itu akan dipelajarin lagi, akan diasah terus. Karena lancar kaji, karena diulang. Kita udah bisa, kita nggak apa ya, nggak menyombongkan diri. Nah, seperti itu. Karena Bismillahirrahmanirrahim aja, kalau kita amalkan terus menerus, itu mengalahkan ayat dalam satu Al-Quran penuh. Nah, seperti itu. Iya. Tapi itu salah. Tapi di sini jawabnya gini, apakah tasbih bisa digunakan sebagai kekuatan? Bisa. Bisa. Tasbih itu bisa digunakan sebagai kekuatan, suatu pancaran kita itu juga bisa. Jadi kalau saya sendiri dahulu, tasbih saya juga mempunyai sebuah kekuatan di dalamnya, yang mana di saat saya lagi drop ataupun saya lagi down, saya buat air putih dengan wiritan yang ada. Habis itu tasbih saya masukkan ke dalam, itu kurang dari 1 menit, habis itu baru saya minum. Nah, seperti itu. Iya, selanjutnya, setiap jadi mediator setelah selesai saya merasakan pusing. Master, mohon penjelasannya. Nah, ini memang kalau di mediator ya, itu memang kalau kita mempunyai fisik, ya akan terasa efeknya gitu. Bukan hanya pusing, itu bisa muntah, habis itu lemes, habis itu tadi pusing kepala, sakit. Nah, seperti itu. Tapi kalau sang pemberi mediator menstabilkan semuanya, itu nggak butuh waktu lama gitu. Hanya berkisar 1 atau 2 menit saja. Nah, seperti itu. Iya. Assalamualaikum Gus, mau tanya gimana caranya agar perut tidak kembung kalau setiap olah pernapasan? Nah, itu mungkin nanti akan dijawab sama Master sama Gus Nanda. Jadi pernapasan itu akan Gus Nanda yang jawab. Bisa aja nanti saya tanyakan sama Gus Nanda, pas saya live saya jawab juga. Iya. Ini Kobi Adelia. Kalau aku cuma bisa melihat makhluk apapun itu, tapi tidak bisa merasuki aku. Kenapa ya Gus? Tolong jelaskan. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Timbul sebuah pertanyaan, apakah hanya manusia khusus yang bisa kemasukan? Enggak, semua manusia itu bisa kemasukan, bukan nggak bisa kemasukan. Cuman lagi identik biasanya seseorang yang sudah bisa melihat gaib terlebih dahulu itu memiliki pendamping khusus. Nah, kebanyakan pendampingnya itu kadang gitu. Itu yang pertama. Cuman ada juga dia tingkat ketenangan dalam diri manusia itu yang kurang gitu. Jadi lebih banyak tingkat was-wasnya daripada tingkat ketenangannya. Nah, itu juga ada. Ada lagi dia yang seperti ini, dia itu sudah merasuki badan kita, sudah nempel di badan kita, tapi tidak sepenuhnya. Kenapa? Kekuatan dari kita jauh lebih besar daripada gaib tersebut. Nah, seperti itu. Iya.
Yakin dan percaya diri kuncinya ya Mas terhadap bertopeng, dan harus niatkan dalam hati bukan untuk mencari kesaktian dan jadi sakti. Iya benar. Jadi sebenarnya sakti di dunia ini nggak ada. Sakti itu milik Allah. Sakti itu milik Tuhan. Kita ini manusia. Manusia itu ketika tingkat keyakinan dia timbul, dia bisa lebih ganas daripada api, dia bisa lebih nyerih daripada air. Nah seperti itu. Kalau sakti nggak ada. Oke. Sudah. Nah kalau sudah, ya mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita malam hari ini. Kalau ingin jumpa sama Mas Aan, ini beliau bertempat tidak jauh dari Padepokan. Mana desamu? Mana desamu? Dari Desa. Kacangan. Nah, beliau ini juga makanya jarang ke Padepokan karena dia punya usaha es ya. Jadi kalau mau tahu jalan-jalan ke Karanggading, singgahlah dekat es Mas Aan. Nah, lebih dulu beliau daripada saya. Nah, seperti itu. Oke, salam dari kami. Padepokan Sedang Sejagat, khusus semua para santri, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah malas untuk mengamalkan sebuah kemampuan. Jangan mudah putus asa, karena karena Aku tadi salah terikan ya, aku tadi